Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, Prodi Ekonomi Syariah, NIM E2019-2233. Di sini saya akan mereview sebuah video tanggapan milik Muhammad Faruk yang berjudul yang temanya yaitu peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Terus yang kedua video punya Muhammad Mufid yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, saya akan mereview sebuah video punya Muhammad Bariul Fajri yang berjudul Pembentukan Peradaban Islam Periode Kenabian. Yang keempat, milik video Seli Pramadani yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam Masa Muawiyah. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, yaitu milik Hafiz Jailani yang berjudul Peradaban Arab Pra-Islam. Baik, yang pertama yaitu tema 1. Peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah setelah Bani Umayyah lengser. Dinasti Abbasiyah. Setelah Bani Umayyah lengser pada 750 sampai 1258 Hijriah dan 1261 sampai 1517 Masehi. Di situ kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kekhalifahan Abbasiyah dipelopori oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang meruntuhkan dinasti Umayyah pada 1261 Masehi. Abu al-Abbas as-Saffah juga didaulat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu sejarah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Yang ketiga yaitu pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad yang terjadi pada usia 35 tahun. Pada waktu itu penduduk Mekah melakukan perbaikan Ka'bah dengan secara gotong royong, tetapi pada saat terakhir timbul perselisihan antar suku yang memperebutkan mengangkat atau meletakkan Hajarul Aswad ke tempat semula. Ketika perselisihan semakin memuncak, pemimpin Quraisy membuat kesepakatan untuk dijadikan hakim dan memutuskan perkara. Saat itu Nabi Muhammad yang dipercaya menjadi hakim. Nabi Muhammad
Nabi Muhammad membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah. Kemudian meminta seluruh pemimpin suku untuk memegang tepi kain dan mengangkat secara bersamaan. Dengan begitu perselisihan selesai. Yang keempat yaitu perkembangan peradaban Islam pada dinasti Muawiyah. Selama masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah, terdapat banyak perkembangan dan kemajuan yang dialami oleh umat Islam. Daerah kekuasaan yang pertama yang daerah kekuasaan semakin luas dan persoalan pemerintahan dan persoalan hidup pun semakin kompleks. Muawiyah sangat berambisi untuk menaklukkan Bizantium dengan simbol kekuatannya terdapat di kota Konstantinopel. Yang terakhir yaitu peradaban Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mana mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban tersendiri di kawasan antara kedua imperium Bizantium dari Asia Kecil dan Imperium Sasan dari Persia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.